Dia natap gue tepat ke mata dan tersenyum. Gak ada siapa-siapa. Jalan di belakang gue saat itu ya kosong. Gue narik nafas lega dan tiba-tiba ada satu pertanyaan yang gak boleh lu jawab. Karena apapun jawaban lu, hasil akhirnya tetap sama. Cuy, sebelum cerita ini dimulai, gue mau nanya dulu sama kalian. Kalau suatu malam ada perempuan bermasker berdiri sendirian di jalan di bawah lampu jalan, terus dia nanya ke lo, "Aku cantik nggak?" Kira-kira apa jawaban lo? Kalau ada satu hal yang gue inget di tahun 2004, itu adalah kabut. Bukan karena dinginnya, bukan karena suasananya, tapi cuy, karena setiap kali kabut turun malam-malam di kota kecil tempat gue tinggal waktu itu, selalu muncul perasaan aneh, kayak ada sesuatu yang ikut turun bersama kabut itu. Dan sampai hari ini cuy, gue itu masih gak yakin apakah yang gue lihat malam itu benar-benar manusia atau sesuatu yang lain. Waktu itu gue masih kelas 2 SMA, tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Kota yang kalau udah lewat jam 9 malam itu udah sepi, sampai-sampai kayak kota mati. Warung-warung udah pada tutup, jalanan udah sepi, lampu jalan yang kadang udah nyala beberapa aja. Dan bahkan nih cuy, suara jangkrik itu lebih keras daripada suara motor. Dan tempat nongkrong favorit gue dan teman-teman gue itu di warung kopi di dekat terminal lama. Warungnya tuh sederhana, mejanya kayu, bangku plastik, dan radio tua yang kadang suaranya tuh lebih banyak kresek-kreseknya daripada musiknya. Dan malam itu cuy, hujan baru aja reda, aspal masih basah, dan kabut tipis mulai turun dari arah sawah. Waktu itu gue bareng 3 teman gue. Ada si Bowo, Jeki, dan Anto. Waktu itu cuy, kami itu ngobrol ya ngalur ngidul gak jelas. Mulai dari sepak bola, ngomongin guru yang galak, sampai cerita hantu. Ya seperti biasa obrolan anak tongkrongan. Dan tiba-tiba Bowo ini bilang, Kalian pernah denger gak soal cewek masker? "Hah? Masker? Masker apaan? Dokter? Perawat?" Oh, Cinta Laura lagi flu ya? Tapi cuy, waktu itu Bowo gak ketawa sama sekali. Dia itu cuma natap serius ke arah jalan. Serius ini? "Hah? Kenapa lo?" Bowo pun saat itu nyeruput kopinya, lalu bercerita secara pelan. Katanya ada cewek pakai masker putih. "Hah? Gimana?" Kalau cewek bermasker ini ketemu orang malam-malam, dia bakal nanya satu hal. "Nanya apa emang?" Dia cantik apa enggak? Waktu itu cuy, kami langsung ketawa. Sampai-sampai nih, si pemilik warung langsung noleh ke kami. Terus kalau jawab ya, dia bakalan jadi model iklan sabun. Bowo yang ngedengar pertanyaan dari si Jeki waktu itu cuma diam. Kemudian ngelanjutin ceritanya secara pelan. Itu sebenarnya legenda Jepang yang muncul di sini. Kalimat terakhir dari cerita si Bowo itu bikin tawa kami hilang secara perlahan. Karena si Bowo ini bukan tipe orang yang suka bikin cerita. Kalau dia ngomong udah serius, biasanya memang ada alasannya. Lah, emangnya lu ngeliat? Tapi adik sepupu gue yang lihat. Di mana emangnya, Wo? Dekat SD Pancasila. Mendengar nama sekolah itu, suasana langsung berubah. SD Pancasila adalah sebuah sekolah tua yang ada di ujung kota. Bangunan SD Pancasila itu sudah ada sejak zaman Belanda. Banyak cerita aneh beredar soal sekolah itu, mulai dari suara anak kecil di malam hari, sampai sosok perempuan yang suka berdiri di lapangan belakang. Makanya cuy, ketika si Bowo itu nyebut nama sekolah tersebut, kami pun mulai fokus memperhatikan. Terus Wo, gimana? Waktu itu dia jalan pulang habis les. Terus dia ngelihat perempuan pakai masker berdiri di bawah lampu jalan. Terus perempuan itu nanya, "Aku cantik enggak?" Terus sepupu lu jawab apa? "Iya." "Ya bagus dong." Terus perempuan itu malah nurunin maskernya dan katanya
mulutnya itu sobek sampai ke pipi. Jujur, gue ketawa cuy. Mungkin karena ngedenger cerita itu gue jadi agak sedikit gugup. Mungkin kedengeran agak konyol ya. Tapi entah kenapa malam itu cerita dari si Bowo ini terngiang terus di kepala gue. Padahal saat gue pulang, gue udah berusaha buat ngelupain cerita si Bowo. 2 hari kemudian sesuatu mulai terjadi cuy. Dan sejak saat itu gak ada lagi yang nganggap cerita itu lucu. Waktu itu di pagi hari, seluruh sekolah ini dibikin heboh. Ada anak SMP yang ditemukan pingsan di lapangan belakang sekolah. Sebut aja namanya si Fajar, masih kelas 1 SMP. Saat ditemukan, dia itu gak terluka cuy. Gak berdarah, gak ada bekas pukulan. Tapi kondisinya ini aneh. Dia itu pingsan, tapi sambil ngigau. Dan dia itu terus ngulang satu kalimat berulang-ulang dan tanpa henti. Dia nanya, "Aku cantik nggak?" Dia nanya, "Aku cantik nggak?" Kalimat itu yang terus si Fajar ulang. Guru-guru saat itu sampai panik. Orang tua dari si Fajar akhirnya dipanggil. Dan si Fajar akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan sejak saat itu, rumor perempuan bermasker mulai nyebar ke seluruh kota. Awalnya sih cuman bisik-bisik aja ya. Lalu jadi perbincangan banyak orang. Bahkan nih, anak-anak SD saat itu sampai takut pulang sore. Masalahnya, beberapa hari kemudian korban kedua muncul. Dan korban kedua ini juga mengatakan hal yang sama. Persis sama. Seolah mereka bertemu dengan orang yang sama di tempat berbeda pada malam yang berbeda dengan pertanyaan yang sama. "Aku cantik nggak?" Dan saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidup gue nih cuy, gue mulai percaya bahwa mungkin ada sesuatu yang benar-benar salah yang sedang terjadi di kota kami. Kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin gue seharusnya berhenti saat itu. Berhenti mencari tahu, berhenti penasaran, berhenti mengorek sesuatu yang jelas-jelas gak mau ditemukan. Tapi masalahnya, semakin banyak orang yang bilang jangan dicari tahu, semakin besar rasa pengen tahu gue cuy. Dan rasa penasaran itu hampir bikin gue kehilangan nyawa. Seminggu setelah kejadian si Fajar, kota kecil kami itu berubah. Gak drastis sih, gak sampai orang-orang panik untuk keluar. Tapi itu semua cukup untuk membuat suasana kota kami mulai berbeda. Anak-anak pulang lebih cepat. Orang tua mulai jemput anak-anaknya di sekolah. Warung-warung yang biasanya buka sampai tengah malam, waktu itu mulai tutup sebelum jam 9 malam. Dan yang paling aneh nih, jalan dekat SD Pancasila itu sepi total sebelum matahari tenggelam. Padahal cuy, jujur, itu jalur utama di kota kami yang biasanya tuh selalu ramai. Tapi sekarang orang-orang memilih buat mutar jalurnya, ya hanya untuk menghindari satu ruas jalan itu. Karena rumor yang beredar makin liar. Ada yang bilang perempuan itu muncul di bawah lampu jalan. Ada yang bilang dia berdiri di halte bus kosong. Dan ada yang bilang bahkan dia bisa muncul di kaca spion motor. Dan semuanya itu berakhir dengan pertanyaan yang sama. Aku cantik nggak? Suatu siang, gue itu akhirnya memutuskan buat mencari tahu asal-usul cerita itu. Tempat pertama kali yang gue datangin itu adalah perpustakaan sekolah. Bukan karena gue rajin ya, bukan. Tapi karena guru bahasa Jepang kami, Pak Haris, yang sering nongkrong di sana saat jam istirahat. Pak Haris ini termasuk guru yang berbeda. Masih muda, orangnya santai, dan suka cerita soal budaya Jepang. Dan waktu gue ceritain soal perempuan bermasker itu cuy, ekspresi dari Pak Haris ini mulai berubah. Ekspresinya langsung serius. Bahkan menurut gue terlalu serius sih. Siapa yang cerita ke kamu? Saya dengar dari teman pak. Itu bukan cerita Indonesia. Nah, itu dia pak. Itu urban legend Jepang. Gimana ceritanya ya pak? Beliau saat itu menatap rak buku sebentar, seolah sedang memutuskan sesuatu, lalu berkata pelan. Namanya Kuchisake Onna. Dan jujur, itu
pertama kalinya gue dengar nama itu, Kuchisake Onna, wanita bermulut robek, mulai menjelaskan bahwa legenda itu sudah beredar puluhan tahun yang lalu tentang seorang perempuan yang wajahnya dirusak. Lalu, roh dari perempuan itu gentayangan mendekati orang-orang dan bertanya dirinya cantik atau enggak. Dan apapun jawaban yang diberikan, biasanya berakhir buruk. Gue yang saat itu mendengarkan cerita langsung dari Pak Haris, langsung merinding cuy. Bukan karena ceritanya, tapi karena detailnya itu sama persis dengan rumor yang terjadi di kota kami. Pak, kalau misalnya orang itu ngejawab enggak, lalu kalau jawab iya? Dalam sebagian versi legenda, dua-duanya itu salah. Terus gimana caranya selamat, Pak? Katanya ada beberapa cara. Hah? Katanya? Iya, katanya. Apa, Pak? Kasih permen. Hah? Serius, Pak? Atau bilang ke dia biasa aja. Hah? Kayak nilai 7 dari 10? Kurang lebih. Saat itu gue cuma bisa ketawa cuy. Tapi si Pak Haris ini enggak. Dan itu yang bikin gue makin merinding. Malam harinya hujan turun lagi. Bukan hujan yang deras, cuman gerimis sih. Tapi cukup buat udara makin dingin. Waktu itu gue pulang telat setelah belajar kelompok di rumah temen gue. Jam waktu itu nunjukin hampir jam 11 malam. Jalanan waktu itu udah pasti sepi. Lampu jalan udah remang-remang dan kabut mulai turun dari area persawahan. Dan untuk pertama kalinya waktu itu gue ngelewatin jalan SD Pancasila sendirian. Awalnya sih biasa cuy. Motor waktu itu gue ngendarain secara pelan. Tiba-tiba gue mulai ngeliat sesuatu di kejauhan. Tepat di bawah lampu jalan ada seseorang berdiri, diam, gak bergerak. Dari jauh waktu itu gue kira dia tuh perempuan biasa. Ya mungkin orang nunggu jemputan. Tapi semakin dekat semakin aneh, karena dia itu gak bergerak sama sekali. Bahkan ketika lampu jalan berkedip, dia itu tetap diam seperti patung. Jarak kami saat itu kurang lebih tinggal 30 meter, lalu 20, lalu 10. Dan saat itulah cuy, gue melihat maskernya putih, polos, nutupi setengah wajahnya. Dan rambut hitam panjangnya nutupi sebagian pipinya. Jantung gue saat itu langsung berdetak cepat. Gak mungkin. Gak mungkin ini terjadi. Pikiran gue saat itu langsung mencari alasan logis. Mungkin orang sakit, mungkin seorang perawat, mungkin bisa siapa aja. Tapi saat itu, walaupun udara lagi dinginnya, tubuh gue ini langsung keringetan cuy. Motor gue terus melaju 10 meter, 5 meter. Dan tiba-tiba perempuan itu mengangkat kepalanya dan menatap tepat ke arah gue. Dan jujur, gue masih ingat tatapan itu sampai sekarang. Karena tatapannya itu aneh. Bukan tatapan marah, bukan tatapan sedih, bukan tatapan menyeramkan seperti di film-film horor. Tapi tatapannya kosong, sangat kosong. Seolah gak ada manusia di balik tatapan itu. Motor gue lewat tepat di depannya. Dan di saat gue lewat tepat di depannya, di saat itulah gue mendengar suara yang pelan, sangat pelan, hampir seperti bisikan. Gue cantik nggak? Ngedenger hari itu, refleks gue yang pertama adalah langsung ngegas motor gue. Kencang, bahkan lebih kencang. Motor gue cuy, saat itu hampir tergelincir. Gue saat itu bahkan gak menoleh sedikit pun. Yang ada di kepala gue saat itu cuma satu: pergi. Pergi sejauh mungkin dari sosok perempuan bermasker itu. Dan selama beberapa detik, gue yakin semuanya udah selesai. Sampai saat itu gue ngeliat ke kaca spion. Sosok itu udah gak ada. Kosong. Gak ada siapa-siapa. Jalan di belakang gue saat itu ya kosong. Gue narik nafas lega. Dan tiba-tiba sesuatu muncul tepat di belakang motor. Bukan yang jauh, bukan beberapa meter, tapi seolah berdiri tepat di belakang gue. Dan di kaca spion
Wajah bermasker itu jaraknya terlalu dekat. Mustahil sih, amat sangat mustahil. Karena saat itu gue sedang melaju kurang lebih 60 km per jam. Tidak mungkin ada orang tepat di belakang gue. Amat sangat tidak mungkin. Dan saat itulah dia itu perlahan mengangkat tangannya, nunjuk tepat ke arah spion. Seolah dia itu tahu gue ngelihatnya. Gue pun langsung mengarahkan pandangan gue ke depan. Tangan gemetar, nafas berantakan. Motor saat itu cuy, hampir aja nyusur ke selokan. Begitu gue sampai di rumah, gue pun masuk tanpa lihat belakang, kunci pintu, kunci jendela, dan kemudian duduk di lantai, coba buat nenangin diri. Malam itu, gue pun gak bisa tidur sama sekali. Keesokan harinya, gue nemuin Pak Haris lagi. Begitu melihat wajah gue, beliau itu langsung tahu apa yang telah terjadi. Kamu melihat dia? Lalu, dia nanya. Kamu jawab, Saya kabur Pak. Untuk pertama kalinya, Pak Haris itu terlihat lega. Tapi cuy, kelegaan yang terlihat dari wajah Pak Haris itu gak bertahan lama. Karena beberapa saat kemudian, beliau itu mengatakan sesuatu yang langsung ngebuat gue merinding. kamu mungkin masih belum aman. Hah? Maksudnya Pak? Beliau kemudian membuka sebuah buku tua. Halamannya itu sudah menguning. Lalu menunjuk sebuah catatan. Versi yang saya tahu berasal dari Jepang. Iya Pak? Tapi ada sesuatu yang aneh. Apa Pak? Korban di kota kita terlalu banyak. Kenapa emang Pak? Karena Kuchisake Onna biasanya memilih satu target. Tapi yang terjadi di sini seperti ada sesuatu yang menyebarkannya. Nyebarin? Beliau mengangguk, lalu menunjuk daftar korban. Satu hal yang sebelumnya gak pernah gue sadarin. Semua korban saling terhubung. Bukan karena keluarga, bukan karena sekolah, bukan karena lokasi, tapi karena satu hal. Mereka semua pernah mendengar cerita yang sama sebelum bertemu dengan perempuan bermasker itu. Dan untuk pertama kalinya muncul sebuah kemungkinan yang lebih mengerikan daripada legenda aslinya. Mungkin yang berpindah itu bukan hantunya. Mungkin yang berpindah itu adalah ceritanya. Ada satu momen saat seseorang sadar bahwa dirinya itu berada dalam masalah. Dan ada momen lain saat seseorang sadar bahwa dirinya itu terlambat keluar dari masalah itu. Dan sayangnya cuy, gue berada di momen yang kedua. Setelah gue ngobrol dengan Pak Haris hari itu, kepala gue tuh gak bisa tenang. Kalau teori beliau benar, berarti ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada sosok Kuchisake Onna itu sendiri. Bukan hantunya, tapi ceritanya. Karena hantu bisa dihindari, tapi kalau cerita bisa pergi kemana aja. Dari satu orang ke orang lain, dari satu kota ke kota lain, tanpa ada yang sadar. Dan kalau benar cuy, setiap orang yang mendengar cerita ini berpotensi menjadi target. Berarti lingkarannya ini sudah terlalu besar, terlalu banyak, dan terlalu jauh. Malam itu cuy, gue ngumpulin Jeki, Bowo, Anto, ya di warung yang sama. Tempat semuanya dimulai. Tapi suasananya udah berbeda. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi candaan. Karena sekarang kami semua tahu bahwa sesuatu sedang terjadi. Si Bowo saat itu terlihat paling gelisah. Sejak awal dia memang yang pertama membawa cerita itu. Sedangkan si Jeki berusaha terlihat santai, meski terlihat jelas wajahnya itu pucat. Dan si Anto cuman diam, tapi dia itu terus merokok. 1 batang, 2 batang, 3 batang, tanpa banyak bicara. Sampai pada akhirnya gue menceritakan semuanya tentang Pak Haris, tentang legenda Jepang,
tentang perempuan yang gue lihat dan tentang kemungkinan bahwa kutukan itu menyebar lewat cerita. Begitu gue selesai bicara, tidak ada yang langsung ngejawab. Angin malam saat itu bertiup pelan, lampu warung berkedip sekali. Lalu Bowo mulai ngomong, Kalau begitu berarti kita semua kena." Tidak ada yang menjawab karena tidak ada yang tahu. 3 hari kemudian si Jack ini menghilang. Awalnya sih kami kira dia itu pergi ke rumah saudaranya karena itu semua pernah terjadi sebelumnya. Tapi sore udah berubah menjadi malam, malam berubah menjadi pagi, dan si Jack ini gak pernah pulang cuy. Orang tuanya pun mulai panik. Teman-teman mulai mencari, bahkan polisi pun mulai ikut membantu buat mencari si Jackie. Tapi hasilnya nihil. Gak ada jejak, gak ada saksi, gak pernah ada petunjuk. Hingga pada akhirnya mereka ini nemuin motor si Jackie terparkir rapi di depan gerbang SD Pancasila. Ketika kami mendengar kabar itu, perasaan gue itu langsung gak enak cuy. Karena ngedenger tempat itu lagi, dan selalu tempat itu seolah-olah ada sesuatu yang lagi nunggu di sana. Sesuatu yang menjadikan sekolah tua itu menjadi sarang. Malam berikutnya cuy, tepat jam 1 dini hari, telepon di rumah gue itu berdering. Dan bunyinya itu sangat keras. Sampai-sampai gue pun terbangun. Dan anehnya, orang di rumah gue itu gak ada yang bangun. Jadi saat itu gue yang angkat. Halo? 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 Gak ada jawaban. Cuman suara desis, seperti suara gangguan radio. Halo? Masih diam. Gak ada jawaban. Tiba-tiba, secara perlahan, gue mendengar sesuatu. Suara perempuan itu sangat pelan, sangat jauh, hampir seperti yang berbisik di telinga. Aku cantik nggak? Klik. Telepon pun kemudian mati. Ngedengar suara itu, tubuh gue seakan langsung membeku cuy. Karena suara itu persis seperti suara perempuan yang gue dengar di jalan di malam itu. Keesokan paginya cuy, gue pun langsung nemui Pak Haris. Begitu mendengar cerita telepon itu, beliau terlihat sangat khawatir. Lalu beliau menunjukkan sesuatu, sebuah artikel tua, fotokopi lusuh dari majalah Jepang tahun 1980-an. Di dalamnya itu ada satu catatan yang gak pernah muncul dalam versi populer legenda tersebut. Dan menurut beberapa laporan lama, ada korban yang tidak melihat langsung si Kuchisake Onna tersebut. Mereka itu hanya mendengar kisahnya. Lalu beberapa hari kemudian mulai menerima telepon, mendengar suara perempuan, melihat bayangan di jendela, melihat sosok berdiri jauh di ujung jalan. Sampai akhirnya penampakan tersebut semakin dekat dan semakin dekat. Sampai-sampai tidak ada lagi tempat untuk lari. Maksud Bapak? Dia sudah mendekat. Hari itu juga cuy, kami pun langsung mencari rumah korban pertama, rumah si Fajar. Tapi ketika kami sampai di sana, orang tuanya itu mengatakan sesuatu yang langsung membuat kami merinding. Si Fajar sudah menghilang. Tepat 2 minggu yang lalu, dia itu menghilang dari rumah sakit. Gak ada jejak, tanpa saksi, tanpa rekaman CCTV. Seolah-olah si Fajar ini menghilang gitu aja. Dan di malam harinya cuy, kami melihatnya bukan si Fajar, tapi sesuatu yang jauh lebih buruk. Saat itu hujan turun tipis, ya bisa dikatakan gerimis ya. Gue, Bowo dan si Anto berdiri di depan gerbang SD Pancasila. Dan kali ini Pak Haris ikut bersama kami, karena beliau itu yakin semua pusat berasal dari sana. Sekolah tampak kosong, gelap, tua,
Dan lapangan belakang saat itu sudah tertutup kabut. Pohon-pohon besar yang berada di belakang lapangan tersebut bergoyang saat ditiup angin. Dan tiba-tiba kami melihat seseorang berdiri di tengah lapangan. Seorang anak diam, gak bergerak. Dan tubuh kecil itu masih memakai seragam SMP. Dan kepalanya saat itu tertunduk. Dan ternyata anak itu pun perlahan mengangkat kepalanya. Dan saat itulah kami baru sadar kalau itu adalah si Fajar. Dan di saat itu pula kami sadar ada sesuatu yang salah. Bahkan menurut kami itu sangat salah, karena tatapan mata si Fajar ini kosong. Benar-benar tatapan yang kosong, seperti orang yang sudah tidak ada di dalam tubuhnya sendiri. Lalu kemudian Fajar tersenyum. Dan senyumnya itu senyuman yang terlalu lebar, terlalu tidak manusiawi. Dan tepat di belakang si Fajar, sosok perempuan itu muncul dari balik kabut, memakai masker putih, rambut hitam panjang, gaun yang kusam, diam menatap ke arah kami. Di saat itu terjadi, gak ada yang bergerak, gak ada yang berani, karena seluruh tubuh kami itu berasa terkunci. Tapi seolah insting dari dalam tubuh kami itu berteriak, "Lari sekarang!" Perempuan itu mulai berjalan perlahan, sangat pelan. Dan perempuan itu mulai mendekat ke arah kami. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dan tiba-tiba dia berhenti. Dan kemudian bertanya dengan suara yang sama, suara yang sudah menghantui kota ini selama berbulan-bulan. Aku cantik nggak? Gak ada yang menjawab. Bowo saat itu mulai menangis. Anto gemeteran. Dan Pak Haris memejamkan mata. Sedangkan gue saat itu langsung teringat sesuatu tentang cerita yang sudah diceritakan oleh Pak Haris, tentang jawaban yang gak boleh dijawab iya ataupun tidak. Dan dengan seluruh keberanian yang tersisa saat itu cuy, gue ngejawab, "Kamu biasa aja." Saat itu suasana langsung sunyi total. Lalu sesuatu yang gak pernah bisa gue lupain saat itu, perempuan itu miringin kepalanya seperti yang kebingungan. Benar-benar kayak orang linglung. Seolah-olah jawaban yang udah gue kasih itu merusak sesuatu di dalam dirinya, merusak aturan yang selama ini sudah dia gunakan. Lalu untuk pertama kalinya dia mengangkat tangannya, menyentuh masker putih di wajahnya, dan perlahan-lahan menurunkan masker tersebut. Dan apa yang gue lihat malam itu cuy, bukan sesuatu yang akan gue gambarkan detail, karena bukan bentuk wajahnya yang paling mengerikan, tapi ekspresinya. Ekspresi seseorang yang udah lupa bagaimana caranya menjadi manusia. Ekspresi yang kosong, dingin, dan penuh dengan kemarahan yang sudah membusuk selama puluhan tahun. Dan tiba-tiba dia natap gue tepat ke mata dan tersenyum. Kabut saat itu mendadak bergerak. Lampu sekolah saat itu tiba-tiba mati dan seluruh lapangan menjadi gelap. Dan di saat lampu kembali menyala beberapa detik kemudian, sosok perempuan bermasker itu sudah hilang. Fajar juga hilang. Gak ada siapa-siapa. Kami pun selamat malam itu, atau setidaknya kami mengiranya begitu. Jadi sekarang gue mau tanya sesuatu. Kalau suatu malam nanti, saat jalanan sedang sepi, saat kabut turun, saat lampu jalan berkedip, dan ada seorang perempuan bermasker berdiri sendirian di depan kalian, lalu dia bertanya, "Aku cantik nggak?" Kira-kira jawaban apa yang kalian kasih? Karena tanpa sadar, kalian itu sekarang udah tahu ceritanya. Dan mungkin itulah satu-satunya hal yang dia tunggu untuk menemukan kalian. Aku cantik nggak? Yap, dan itu tadi cuy adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul Kuchisake Onna. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo,
See you next time and peace out. Shadows crawl where the light can't stay. Breathless echoes in the void they